Terus ada yang terakhir, nah ini bagus menurut saya, ini mayarnya luar negeri lah, yang dimana cepat approve, yang namanya Paddle. Terus justru saya baru dengar si Paddle ini ternyata cukup populer juga. Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat untuk bikin konten terus yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya. Selamat melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya mau review payment gateway yang saya cobain, at least daftar lah. Ini semuanya udah saya cobain daftar. Dan ini saya mau review plus minusnya dan rekomendasi saya. Per saat ini ya, benar saya ada kritik pedas sedikit mungkin untuk salah satu payment gateway, mudah-mudahan segera berbenah. Apa itu payment gateway? Payment gateway itu simpelnya adalah apa ya? Membuat teman-teman bisa nerima pembayaran online tanpa harus cek manual via WhatsApp. Saya jualan produk digital udah cukup lama, belum lah 2 tahun ada. Sejauh ini masih pakai WhatsApp. Selama 2 tahun ke belakang pakai WhatsApp, dan baru belakangan ini saya migrasi pakai payment gateway. Jadi jual produk digital, nah salah satunya saya jual namanya Dr. Shopee. Teman-teman masuk aja ke drshopee.ganirozaki.com, drshopee.ganirozaki.com. Nah, ini atau masuk ke ganirozaki.com. Nah, ini ada Dr. Shopee. Jadi itu adalah salah satu produk digital saya, itu adalah digital twin saya. Jadi teman-teman mau ngobrol sama saya, ngobrol aja sama Dr. Shopee, menurut saya lebih lengkap. Karena itu adalah AI yang saya sudah kasih training, bahasa kerennya itu RAG ya. Bukan training, sebetulnya grounded. RAG, Retrieval Augmented Generation. Ya gitulah. Intinya otak saya coba kasih ke Gemini tolong jawab berdasarkan otak saya tentang Shopee. Dan itu menurut saya jawabannya akan jauh lebih bagus daripada teman-teman nanya langsung ke Gemini atau ChatGPT. ChatGPT sama Gemini general knowledge itu pinter banget, tapi untuk yang spesifik apalagi yang terupdate itu nggak bagus. Karena mereka pakai data yang mungkin setahun lalu, 2 tahun lalu. Sedangkan kalau di Shopee kan cepat banget perubahannya. Makanya cek aja di drshopee.ganirozaki.com. Nah, baik lagi, itu saya pakai payment gateway. Untuk membuat itu saya udah nyobain beberapa payment gateway. Nah, ini review saya. Pertama, Sendit. Saya berani bilang ini hell no lah. Parah ini Sendit. Jadi awal saya nyoba apply payment gateway. Jadi payment gateway itu sepertinya ada regulasinya, kita harus verifikasi muka, identitas dan sebagainya. Ya wajar lah. Saya tempuh aja. Saya tempuh dan Sendit saya sudah. Ini yang pertama saya apply adalah Sendit. Dan udah 2 minggu. Per video ini mungkin banyak. 2 mingguan nggak di-approve, 3 minggu kayaknya nggak di-approve Sendit, nggak di-approve. Jadi saya udah nanya CS, email, tetap nggak di-approve. Nih, saya you are currently in test mode, you'll be able to switch to live mode once we've verified your business. Artinya saya belum bisa pakai si Sendit ini karena saya belum terverifikasi oleh si Sendit. Padahal saya sudah submit dokumen, sudah nanya CS juga, katanya 3 hari kerja. Ini ada apa? Gila sih. Karena kalau saya googling dan tanya ChatGPT sama Gemini, katanya salah satu top of mind untuk payment gateway adalah Sendit sama Midtrans. Saya cobain Sendit deh. No, saya tidak, no recommended. Mungkin buat yang kecil-kecil kayak saya, not recommended. Lalu saya coba daftar Mayar. Nah, si Mayar ini ternyata 2 hari saya langsung bisa onboarding. Oh, keren, langsung bisa terjual, langsung bisa ngejualin produk saya. Makanya yang drshopee.ganirozaki.com itu dia pakai Mayar payment gateway-nya, bisa pakai Kris, teman Kris, dan virtual account selain BCA kalau nggak salah bisa. Nggak tahu BCA nggak bisa kenapa, tapi Kris sudah cukup banget lah. Jadi silakan check out aja. Pakai Mayar oke banget. Menurut saya keren, dan saya nanya CS-nya, nanya customer service-nya, dibantu hal-hal teknisnya. Dan dokumentasi Mayar ini oke banget sih menurut saya. Lihat YouTube-nya Mayar. Kalau teman-teman lihat YouTube-nya Mayar, dia update sekali tentang fitur-fitur mereka, dokumentasinya oke. Jadi kita bisa download transkripnya terus lempar ke AI dan bikin integrasinya sangat mudah sekali. Jadi Mayar recommended, super recommended menurut saya. Ini saya tidak di-endorse. Terus ada 3 yang saya apply juga ini karena saya bikin digital produknya bukan hanya nargetin orang Indonesia tapi orang luar negeri, di mana saya butuh payment gateway yang umum dipakai di luar negeri. Saya ada 3 pilihan, Stripe, PayPal, sama Paddle. Stripe ternyata dia tidak nerima Indonesia. Fast response CS-nya saya tanya dan lain sebagainya, kenapa Indonesia kan nggak boleh, karena entah apalah. Malah dia merekomendasikan cari teman di Singapura katanya untuk bikin akun Stripe. Kok seribet itu? Mungkin ada sih teman saya di Singapura, tapi kayaknya seribet itu.
jadinya saya nggak bisa pakai Stripe. Dan setahu saya Stripe yang terbesar untuk skala dunia ya, Stripe ini terbesar. Terus saya pindah hati ke PayPal, PayPal ini ada kelemahan utamanya. PayPal ini dia nggak mungut tax. Jadi kalau tax itu kan tiap negara beda-beda. Kalau kita pakai PayPal dia nggak mungut tax. Jadi akan berbahaya kalau orderan kita udah besar, karena bisa bermasalah atau bisa di frozen akun PayPal-nya karena nggak bayar tax dan lain sebagainya. Bisa dilacak lah, entah itu gimana caranya. Jadi PayPal enak, gampang, tapi syaratnya teman-teman harus punya akun PayPal yang kuat. Karena kalau saya pakai PayPal udah lama banget, dari 2007 kayaknya. Akun PayPal-nya masih sama. Jadi ada terlalu banyak transaksi di situ dan kuat, langsung terverifikasi oleh PayPal untuk jadi developer PayPal. Dan kalau teman-teman baru bikin akun, saya ragu akan cepat di-approve ya. Tapi bagus sih PayPal, PayPal cukup umum, cuman kelemahannya itu dia tax. Dan tadi kalau saya mengalami pengalaman saya, akun saya cukup kuat sehingga saya langsung cepat approval. Curiga saya, kalau teman-teman baru bikin akun PayPal, approvalnya agak lama, curiga saya ya, karena mereka memang ya tadi salah satu bolongnya adalah dia tidak mungut tax. Terus ada yang terakhir, nah ini bagus menurut saya, ini mayarnya luar negeri lah, yang dimana cepat approve, yang namanya Paddle. Terus justru saya baru dengar si Paddle ini ternyata cukup populer juga. Paddle, jadi kayak bukan padel tenis ya, Paddle namanya, PADDLE, PADDLE. Dia, saya udah di approve, ini nggak sampai 2 hari juga, Paddle. 3 hari lah nih. Ini 28 Maret, saya ini 30 Maret, berarti ya seminggu kurang lah. Your account is live. Jadi saya submit, terus verifikasi muka lah, verifikasi dokumen dan sebagainya. Ada diskusi sedikit via email. Ini diskusi sedikit via email, terus atau approve aja. Saya nge-apply-nya tadi tanggal 18, ini sekarang tanggal 30, tanggal 28, ini 10 hari. Oh, oke lah. Untuk ukuran saya orang Indonesia yang pro digitalnya belum terlalu laku, bahkan belum laku mungkin ketika apply Paddle itu, dan dia approve dalam 10 hari. Oh, oke. Ini recommended menurut saya, recommended. Jadi kalau saya simpulkan konten ini, kalau teman-teman berpikir untuk payment gateway lokal, pakai aja Mayar lah, udah keren sih, keren, approve-nya cepat. Ada satu kritik dikit buat Mayar. Tadi ya bagusnya dia approve-nya cepat, dokumentasinya lengkap, up to date, YouTube-nya juga lengkap. Dia menurut saya overwhelming ya, jadi dia banyak banget sih fiturnya. Kalau orang yang panikan, ini apa, bisa mental sendiri. Tapi ya bagus sih, maksudnya dia bikin selengkap mungkin sih sebetulnya. Jadi buat hanya mengeliminir orang-orang yang overwhelming aja. Terus tidak terlalu gimana. Jadi yang sangat recommended buat teman kalau nyari payment gateway, satu Mayar, kedua Paddle untuk luar negeri. Terus yang very strongly not recommended adalah Sendit. Tahu kenapa sih? Udah kesel dah masih Sendit ini. Karena waktu itu saya lagi develop pakai anti graffiti ya namanya. Ini saya mikirnya Sendit terus sehingga saya move on. Ya gitu dah. Jadi Sendit no. Mungkin bagi saya ya, sekali lagi ini mungkin kritiknya agak pedas. Mungkin bagi saya yang produk digitalnya ya nggak seberapa. Itu aja video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa check out produk digital saya, cek di ganirozaki.com. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.